kita sebulan bayar PPh 25, angsuran 5 juta, berarti nanti tinggal bayar 2,5 jutanya aja. Kalau situasi pandemi kayak gini, tetap bayar pajak nggak sih Pak? Nah, ini yang menarik. Yang menariknya adalah ada loh insentif pajak dari pemerintah, yaitu khususnya para UMKM. Halo Insan Merdeka, jumpa lagi bersama dengan saya Mau Bastian di Glam Talk. Warga negara yang baik adalah warga negara yang membayar pajak. Meskipun lagi pandemi, jangan lupa bayar pajak ya untuk membantu pertumbuhan sekaligus pembangunan di Indonesia. Namun kalau misalkan kondisinya tak pasti kayak gini, kemudian banyak industri yang kolaps, bahkan meredup sedikit, bingung mau ngapain lagi, apakah kita sebagai warga negara tetap harus membayar pajak? Nah, ini semuanya akan kita beberkan habis-habisan untuk Anda, kawan Merdeka, dengan topik di Glam Talk kali ini yaitu insentif pajak 2020. Loh, pajak ada insentifnya. Jangan khawatir, saya nggak tahu informasinya. Yang tahu adalah narasumber saya untuk kali ini yaitu Bapak Purwo Adi Nugroho. Beliau adalah founder of Atex Indonesia Accounting and Tax Consultant. Pak Purwo, halo. Halo Pak Bastian. Apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ada. Gimana Pak? Sehat Pak? Sehat juga Pak. Yang masalahnya kayak gini, yang sehat badannya, yang nggak sehat itu industrinya Pak. Waduh. Iya kan? Karena banyak usaha, banyak bisnis yang terdampak dan ini masif gitu loh Pak. Iya, betul. Kalau misalnya Pak Purwo melihat kondisi seperti ini, karena kita tahu dampak yang nyata dari bisnis yang turun, kemudian industri yang drop juga adalah produktivitas juga menurun Pak. Kemudian kita tahu tadi sempat saya sebutkan banyaknya juga yang kolaps ya. Dengan pajak yang harus dibayarkan, ini apakah kita atau mereka yang terdampak ini tetap harus membayar pajak, Pak Purwo? Oke. Memang menarik ya kita ngomongin pajak ini karena yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2020 ini adalah insentif pajak yang cukup besar, jumlahnya juga ratusan triliun. Oh wow. Dan juga insentifnya itu ada di PPh dan PPN. Nah, PPh kita ngomongin tentang pajak penghasilan. Nah, masalahnya kalau tadi Pak Bastian bilang adalah kalau situasi pandemi kayak gini tetap bayar pajak nggak sih Pak? Nah, ini yang menarik. Yang menariknya adalah ada loh insentif pajak dari pemerintah, yaitu khususnya para UMKM dan lain-lain nanti lebih lanjut juga akan saya detailkan, yaitu mereka tidak usah membayar pajak. Nah, jadi apalagi namanya pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan itu ketika kita ada penghasilan membayar pajak. Nah, berarti kalau mungkin mohon maaf bagi yang tidak ada penghasilan sama sekali ya tidak usah membayar pajak. Nah, intinya meringankan kepada warga negara gitu ya untuk pembayaran pajak ini. Jadi ada pembebasan, Oke. juga ada keringanan, ada juga restitusi PPN dipercepat. Oke. Nah, di situ nantinya akan memberikan insentif atau keringanan-keringanan kepada wajib pajak lah. Oke, tapi secara definisi gitu Pak, insentif pajak dari pemerintah ini itu apa dan bagaimana aplikasi sekaligus penerapannya gitu agar kita dan kawan mereka nggak bingung. Ini kita bebas pajak atau gimana? Tapi caranya bingung nih. Silakan Pak Purwo. Oke. Jadi di insentif pajak ini para wajib pajak akan mendapatkan berbagai macam keringanan. Salah satunya UMKM yaitu pembebasan PPh UMKM bagi yang beromset sampai 4,8 M, yang biasanya membayar PPh UMKM 0,5% dari omset, itu akan dibebaskan dari pemerintah sampai Desember 2020 ini. Itu yang menarik Pak. Lalu ada beberapa insentif-insentif lain, contohnya misalnya kayak PPh 21. PPh 21 biasanya nih kita para pekerja atau para karyawan dipotong PPh 21 atas gajinya dari kantor. Betul. Nah, lalu ketika ada insentif ini malah pemerintah menanggung PPh 21-nya para teman-teman karyawan ini dengan syarat gajinya di bawah 200 juta dalam setahun. Nah, kalau 200 juta di atas 200 juta dalam setahun ya nggak diberi insentif Pak. Istilahnya kayak gitu. Saya di bawah deh kayaknya. Bawah banget ya. Lanjut. Nah, jadi nanti di situ PPh 21-nya malah ditanggung oleh pemerintah sehingga para teman-teman kita nih, para teman-teman karyawan akan dapat gajinya full. Jadi nggak dipotong lagi PPh 21. Baik. Nah, itu yang menarik.
Oke, kalau itu untuk yang di domestik, kan ada juga pengusaha-pengusaha itu yang skalanya harus mengimpor barang ke luar negeri kayak gitu. Ini gimana dong Pak? Biasanya pajak impor ekspor impor itu gedenya minta ampun loh. Ini gimana nih? Betul, betul. Ada juga yang namanya pembebasan PPh 22 impor untuk barang-barang tertentu. Nah, salah satunya pemerintah juga support kepada importir, terutama mungkin alat-alat kesehatan juga yang lebih dibutuhkan ya Pak ya untuk saat ini. Di saat ini dibutuhkan mungkin termogan ataupun masker atau APD dan lain-lain, malah itu dibebasin PPh-nya. Nah, PPh impornya. Jadi untuk menggairahkan lagi yang namanya daya beli, menggairahkan lagi yang namanya konsumsi dari masyarakat, diberikanlah insentif-insentif secara pajak ini, Pak. Ini pada saat awal pandemi kemarin sudah langsung otomatis katakanlah yang bebas pajak langsung tidak harus membayar pajak, kemudian gaji penuh kalau di bawah 200 juta karena intensifnya ditanggung oleh pemerintah, atau harus apply dulu, ada apa yang harus diisi gitu sih? Betul, betul. Nah, jadi khususnya bagi teman-teman mungkin kerja di corporate gitu ya, di perusahaannya yang akan mensubmit data teman-teman yang mungkin gajinya sudah masih di bawah 200 juta dalam setahun. Perusahaannya tersebut akan submit ke akun DJP online, DJP online-nya perusahaannya masing-masing, lalu mereka mendapatkan pengajuan fasilitas insentif pajak. Setelah itu udah resmi mulai dari masa April 2020 sampai ke masa Desember 2020, karyawan-karyawan yang bergaji 200 juta ke bawah akan mendapatkan insentif pajak free PPh 21. Wajib pajak tapi free PPh 21 gitu ya Pak ya. Jadi ini pandemi lumayan Pak, pandemi kan belum tahu selesai kapan, sampai 2020 mungkin bisa lanjut ya. Semoga Pak. Semoga ya nggak lanjut cuma pandeminya aja kawan Merdeka ya. Tapi kalau kita melihat pemerintah memberikan insentif ini kepada wajib pajak, membebaskan segala hal. Goalnya apa sih sebenarnya? Apakah hanya sebagai pertolongan ya karena pandemi ini, atau ada goal lain gitu menurut Pak Purwo? Pemerintah melewati satu masa pandemi ini adalah masa-masa yang harus kita tanggung bersama, sehingga tidak hanya satu pihak yaitu pemerintah saja yang akan berjalan, tetapi juga kepada masyarakat untuk bersama-sama kita gotong royong. Melalui insentif pajak ini pemerintah memberikan support, yaitu pembebasan PPh 21, pembebasan PPh UMKM. Tujuannya adalah pemerintah menunjukkan kehadirannya, yaitu agar daya beli masyarakat itu menjadi semakin naik. Perputaran uang juga semakin kencang gitu ya Pak ya? Semakin gencar. Jadi memang kalau misalnya daya beli masyarakat semakin naik, konsumsi masyarakat diharapkan juga semakin tumbuh. Akhirnya juga perputaran ekonomi menjadi semakin cepat. Betul. Kembali menggeliat lagi kawan Merdeka ya. Tapi kalau untuk aplikasinya yang tadi untuk karyawan diatur semuanya oleh kantornya gitu ya, oleh corporate-nya atau company-nya. Sementara untuk pengusaha-pengusaha Pak, dan juga untuk impor, aplikasinya seperti apa? Apakah sama atau ada perbedaan di sini? Untuk yang pengusaha katakanlah, atau UMKM, ataupun UMKM sebenarnya sama, mereka harus juga submit ke DJP online-nya masing-masing untuk mereka mendapatkan insentif pajak tersebut. Nah, jadi istilahnya setelah mereka submit, mereka mendapatkan yang namanya keputusan bahwa mereka mendapatkan insentif pajak. Nah, mereka dapat nih insentif pajak, dan juga mereka wajib untuk melaporkan laporan realisasi bulanan. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin para pengusaha ataupun UMKM juga jangan sampai lupa nih gitu, yaitu setiap bulan ada loh yang namanya laporan realisasi bulanan. Kayak LPJ gitu ya. Ini loh kita siklusnya di kantor. Diberikan insentif oleh pemerintah ya, kita harus ngelaporin lah. Iya betul. Kalau nggak lapor gimana? Lupa lapor katakanlah. Kalau lupa mungkin kilaf ataupun lupa lapor ya bisa mendapatkan surat cinta. Baiklah. Jangan aneh-aneh ya. Gitu ini udah ditolong, nggak boleh nakal ya. Ada yang menarik nih Pak Bas. Apa? Yaitu juga insentif berikutnya, selain yang namanya PPh UMKM bebas, PPh 21 ditanggung oleh pemerintah. Lalu juga
pembebasan PPh impor PPh 22. Ada yang menarik yaitu restitusi PPN dipercepat, dan juga yang kelima adalah angsuran PPh 25 yang diberikan diskon atau pengurangan. Nah, saya penasaran dua-duanya deh. Nah, silahkan Pak. Yang pertama tadi. Oke, jadi yang keempat adalah yang keempat, restitusi PPN dipercepat. Oke. Ketika masa-masa pandemi ini, para perusahaan itu sebenarnya lagi kejar-kejaran dengan cash flow. Jadi istilahnya mungkin perusahaan ini profit, tapi profitnya itu masih berupa piutang, akhirnya cash flow-nya ini nggak ada. Nah, sehingga untuk menanggulangi masalah itu, pemerintah itu memberikan yang namanya restitusi PPN dipercepat bagi pengusaha-pengusaha ekspor. PPN-nya pasti yang namanya lebih bayarnya itu gede banget, Pak. Nah, sehingga mereka mendapatkan pengembalian PPN atau restitusi PPN itu yang dipercepat. Nggak sampai 2 bulan harusnya sudah cair. Nah, sampai 5 miliar, Pak. Jadi kalau misalnya pengusaha-pengusaha yang non-ekspor sampai 5 miliar dan pengusaha-pengusaha yang ekspor tidak ada batasan. Jadi pengembalian pajaknya mau berapapun bisa cair dengan jangka waktu yang cepat. Nah, gitu. Ini kita gimana bisa tahu sih Pak semua itu? Informasinya memang akan diberikan langsung kepada wajib pajak begitu? Baik perseorangan maupun usaha atau gimana? Sudah ya. Memang. Sejak April kemarin tadi sempat. Sejak April kemarin, tapi mengalami pembaharuan, Pak. Perubahan atau pembaruan? Perubahan ya. Ya, perubahan-perubahan. Yang terakhir itu di PMK 110 tahun 2020 kemarin itu jangka waktunya yang diperpanjang, Pak, sampai Desember 2020. Jadi manfaatkan segera fasilitas-fasilitas insentif pajak ini untuk juga meringankan ataupun juga memberikan pengurangan bagi usaha Anda maupun juga pribadi Anda. Pertolongan untuk Anda ini kawan Merdeka ya. Kemudian yang kelima adalah angsuran PPh 25. Ini gimana tuh? Nah, jadi gini. Kalau kita biasanya punya perusahaan ataupun juga punya satu usaha nih, dan di situ kita membayar yang namanya PPh 25 bulanan. PPh 25 bulanan biasanya kita bayar sekian. Nanti di akhir tahun total pajak terutang kita dikurangi dengan total yang sudah kita bayarkan lalu PPh 25 bulanan, kurang bayarnya berapa, itu yang akan kita bayarkan ke negara. Nah, jadi saat ini mungkin banyak pengusaha-pengusaha ataupun usaha-usaha yang lagi slow down, mungkin lagi terjun bebas, Pak. Terjun bebas, ya. Istilahnya Pak Bas. Nah, omsetnya juga lagi turun. Nah, jadi istilahnya pemerintah memberikan pengurangan yang namanya PPh 25 sebesar 50%. Lumayan itu. Sehingga kalau misalnya nih, misal kita sebulan bayar PPh 25 angsuran 5 juta, berarti nanti tinggal bayar 2,5 jutanya aja. Gitu. Jadi itu, tapi nanti juga harus totalan ya di akhir tahun. Nah, cuman kan masih kebantu lah di kondisi sulit ini gitu ya. Betul. Kalau kita nggak tersedot untuk ke situ. Betul sekali. Urusan dapur ngebul aja masih bingung ya mau makan apa hari ini. Oke. Kemudian kalau kita fokus ke waktu timeline-nya ini kan sampai Desember, Pak. Pak Purwo sendiri melihat tidak apakah waktu insentif yang diberikan ini bisa diperpanjang, karena mengingat kita nggak tahu loh kapan pandemi ini berakhir. Ya, kita coba ambil simulasi gitu kayaknya gimana? Apakah memungkinkan mundur lagi atau maju lagi? Sorry. 2021 gitu, ya, Pak. Semoga kita juga harapannya sama-sama, tetapi memang kita juga tidak bisa mendahului yang namanya pemerintah. Betul. Jadi kita tunggu aja sama-sama tanggal mainnya, bagaimana keputusan dari pemerintah. Tapi harapan kita sih adalah semoga juga dengan adanya insentif pajak ini, daya beli masyarakat dan juga uang yang beredar itu semakin juga banyak, sehingga masyarakat ini menjadi ekonominya semakin pulih. Ya, harapannya mungkin
kembali normal. Oke, baik. Agak rancu juga kalau pemerintah ngasih insentif terus gitu kan. Kolaps dong pembangunan kan. Siapa yang membayarin jalan tol ini dan sebagainya gitu. Kita harus bantu pemerintah bahu-membahu ya. Semoga bisa bangkit bersama. Oke, kalau untuk kita-kita kawan Merdeka juga yang merasa butuh untuk berkonsultasi seputar finansial kayak gini, kita bisa berkonsultasi dengan Pak Purwo lewat platform apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, kita kunjungi aja di www.atacsindonesia.co.id dan juga di Instagram kita @purwadinugroho dan juga @atacsindonesia. Oke, semuanya bisa kalian temukan di sini ya. Baiklah, Pak Purwo terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan. Yang pasti ini untuk kawan Merdeka menjadi ya satu lampu terang gitu ya. Meskipun agak telat, ini udah bulan September. Padahal kan openingnya April ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kesempatan bagi kita untuk dibantu oleh pemerintah sampai Desember 2020. Manfaatkan ini dengan baik. Dan nantinya bakal ada episode berikutnya. Saya masih bersama dengan Pak Purwadinugroho di topik berikutnya. Tetap di Glam Talk. Sampai jumpa. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.